seseorang yang dulunya begitu sulit berhadapan dengan orang lain, diliputi rasa gugup dan keterbatasan. Kini bertransformasi menjadi pribadi yang kokoh, penuh keyakinan diri, dan bermental baja. Ini sungguh terjadi, kisah nyata pemuda yang berani mengambil jalan berbeda. Membangun bisnis meta franchise Tian Syariah dari titik terendah. Perjuangannya diwarnai rintangan berat. Setiap penolakan, setiap kegagalan adalah pelajaran. Ia tidak mundur, melainkan terus belajar, menyesuaikan diri, dan konsisten melangkah. Hebatan utamanya adalah metamorfosis diri. Dari pribadi minder jadi berani bertindak, dari perasa jadi kuat, dari pasif jadi sosok penggerak yang memberdayakan banyak orang lain demi kesehatan dan peluang pendapatan. Ini adalah ilustrasi sempurna dari tema inspirasi muda. Tiap langkah kecil bentuk sukses besar. Bagaimana detail transformasinya? Apa saja langkah-langkah kecil kunci yang mengantarkannya pada kehebatan ini? Saksikan seluruh perjalanannya dan nyalakan inspirasi Anda dalam tayangan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di acara Talkshow Inspirasi Muda Mahasiswa. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana langkah kecil membentuk sukses yang besar, kemudian bagaimana kita bisa belajar bisnis, dan bagaimana kita bisa menjadi pembicara ala mahasiswa. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat menginspirasi, seorang mahasiswa, pembisnis muda, dan juga seorang public speaker yang hebat. Mari kita sambut, ini dia Katri Indah Wahyuni. Selamat pagi, Kak. Terima kasih banyak, Kak, sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi di sini. Apa kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Kalau kita bagaimana? Alhamdulillah baik. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman dan apa sih kesibukannya saat ini? Baik. Oke, baik teman-teman, perkenalkan saya Trinda Wahyuni. Saat ini aktivitas saya masih aktif sebagai mahasiswi dan sekarang saya juga menjalankan sebuah bisnis. Baik. Oke, perjalanan Kakak sebagai mahasiswa pembisnis dan pembicara itu sangat menginspirasi kami, terutama saya sendiri. Nah, judul talkshow kita hari ini itu adalah tiap langkah kecil membentuk sukses yang besar. Rasanya ini sangat pas sekali dengan kisah inspirasi dari Kakak. Nah, Kak, mungkin bisa diceritakan apa sih makna langkah kecil itu bagi Kakak, dan apa sih langkah pertama paling kecil yang Kakak ambil saat ingin memulai bisnis ini sampai bisa berani berbicara di depan umum? Oke, baik. Bagus sekali ya pertanyaannya. Statement tadi ya, langkah kecil itu yang besar. Karena kesuksesan yang besar itu dimulai dari langkah kecil yang kita ambil. Semua hal apapun itu, semua diawali dari langkah pertama. Contoh misalkan kita ingin mendaki gunung, itu kan semua dimulai dari langkah pertama. Dan semua itu pasti butuh proses untuk sampai ke puncak. Karena di puncak itulah puncak kesuksesan. Nah, jadi ketika kita memutuskan untuk punya mimpi besar, ya kita harus memulai dari langkah terkecil dulu. Minimal kita langkah kecilnya itu berani ambil keputusan. Karena kebanyakan orang takut untuk memulai. Ya kan, takut untuk memulai karena takut gagal, takut mencoba, takut segala resiko. Nah, itu harus kita terima. Itu langkah kecil yang paling pertama yang harus kita ambil, berani untuk memulai sesuatu. Nah, orang sukses itu harus paham tentang proses. Jadi ketika kita sudah berani mengambil langkah kecil itu, berani untuk memulai, ya kita harus terima dengan prosesnya. Kita mau belajar, kita mau ya harus tahan banting istilahnya, harus tahan banting dengan segala risikonya. Ya pasti ketika kita memutuskan untuk memulai, ya pasti akan ada rasa takut, pasti akan ada rasa sakit yang kita rasakan, ada penolakan dan lain sebagainya. Itu harus kita terima. Dan kuncinya adalah harus tetap konsisten. Jadi setiap langkah kecil, satu langkah satu, langkah dua, langkah seterusnya itu yang akan sampai ke puncak kesuksesan itu. Nah, logikanya seperti ini. Padi yang dipanen hari ini itu tidak ditanam kemarin sore. Itu pasti semua butuh proses. Ya sama halnya dengan kita. Ketika kita ingin mencapai mimpi yang besar, ketika kita ingin mencapai kesuksesan yang besar, ya tentunya ada proses di situ. Jadi itu ya. Kalau dari saya, kesuksesan itu memang dimulai dari hal kecil. Jadi setiap detik yang kita
lakukan setiap harinya itu akan mendekatkan kita kepada kesuksesan itu. Jadi contoh langkah kecil yang kita ambil setiap hari, misalkan kita bangun lebih pagi, rajin baca buku setiap hari, konsisten lakukan itu hal kecil yang sederhana, tapi kebanyakan orang menganggap itu perbuatan yang sia-sia, padahal itu akan mendekatkan kita kepada tujuan kita, seperti itu. Intinya seperti itu sih, konsisten lakukan setiap langkah itu, karena ibaratnya gini, kalau kita mau juga mencapai, misalkan menaiki tangga, itu kan ada anak tangganya. Nah, jadi ibaratnya langkah pertama itu yang anak tangga 1, anak tangga 2, kan lebih mudah kita mencapai puncak ketika kita jalan sedikit nama istilahnya, menaiki 1 anak tangga dan seterusnya, dibandingkan kita mau langsung sampai ke puncak. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Baik, Masya Allah sekali ya jawabannya. Nah, lanjut nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana sih Kakak dapat mengelola waktu dan energi untuk kuliah dan bisnis ini? Mungkin ada tips singkat manajemen waktu atau energi yang bisa dibagi Kak? Oke, manajemen waktu ya. Ya, pastinya ketika kita memilih untuk menjadi mahasiswa sekaligus pebisnis ya seperti saya, tentunya akan ada kesibukan yang lebih dibandingkan mahasiswa yang hanya kuliah saja. Nah, pada saat itu kan saya juga merasa agak sulit ya membagi waktu. Cuma di situ saya belajar, kalau misalkan saya tidak mau bisa manajemen waktu, meskipun saya tidak menjadi pebisnis pun di luaran harus punya skill manajemen waktu seperti itu. Bidang apapun itu ya butuh manajemen waktu seperti itu. Nah, jadi saya belajar bagaimana sih caranya manajemen waktu antara kuliah dengan bisnis. Nah, satu tips dari saya, ya tentukan dulu apa prioritas kita, karena semua itu tergantung prioritas, yang mana sebenarnya penting dan mendesak, yang mana tidak penting dan tidak mendesak. Jadi ada itu kategorinya, kategori yang penting dan mendesak, tidak penting dan tapi mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Jadi itu harus kita bedakan, jangan sampai kita fokus ke hal-hal yang kita lakukan itu sebenarnya tidak penting, kita melupakan hal yang lebih penting dan mendesak, seperti itu. Jadi meskipun kita mungkin sebagai mahasiswa ya harus punya manajemen waktu itu, bagaimana kita membagi tugas. Jadi kuliah memang penting juga, tapi kalau misalkan kita punya rencana masa depan, contoh saya memilih untuk menjadi pebisnis, artinya saya mempersiapkan masa depan saya, itu juga menjadi prioritas saya. Artinya semakin sedikit ini waktu saya untuk bersenang-senang ataupun kayak nongkrong, itu kan setiap orang itu kan dijatah satu hari itu kan 24 jam. Nah, itu kalau waktu kita tidak dihabiskan dengan hal-hal yang produktif, itu akan habis ke hal-hal yang sia-sia. Jadi ya harus pandai-pandai untuk manajemen waktu. Itu tadi ya, tentukan skala prioritas. Baik, lanjut nih Kak untuk pertanyaan terakhir. Seberapa penting sih skill bicara di depan umum menurut Kakak? Dan apa satu nasihat paling penting untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mengikuti jejak Kakak, terutama dalam menghadapi keraguan atau takut gagal saat memulai? Oke, skill komunikasi ya, seberapa penting? Ya, kalau menurut saya itu sangat penting ya teman-teman, itu penting sekali. Apalagi di dunia kerja. Contoh misalkan kan di dunia kerja ada bawahan, ada atasan, ada rekan kerja, itu butuh skill komunikasi. Bagaimana kita berbicara dengan atasan, bagaimana kita berbicara dengan bawahan, itu pasti beda. Kalau misalkan kita berbicara dengan atasan kan tidak mungkin berbicara santai-santai begitu, harus kayak formal. Nah, begitu pula dengan bawahan, tidak mungkin terlalu formal kayak begitu. Jadi skill komunikasi itu penting sekali. Contoh juga di dunia bisnis itu kan kadang kalau misalkan kita punya tim, itu harus kita berkomunikasi dengan tim, bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan tim kita. Kemudian apalagi ya, intinya penting sekali, segala bidang itu butuh skill komunikasi. Itu soft skill yang harus dikuasai, jangan hanya mengandalkan hard skill kita. Misalkan kita sudah punya hard skill, contoh misalkan bisa desain, bisa jadi fotografer, itu penting. Cuma ada yang lebih penting, itu soft skill. Salah satunya skill komunikasi. Bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Jadi segala bidang itu butuh skill komunikasi. Tadi satu nasihat paling penting untuk teman-teman mahasiswa
yang ingin mengikuti jejak kakak, terutama dalam menghadapi keraguan atau takut gagal saat memulai? Oke, buat teman-teman ya, ketika kita ingin memulai sesuatu jangan takut untuk memulai. Karena ketika kita memulai itu ada peluang 50% kegagalan, 50% kesuksesan. Tapi kalau kita tidak memulai itu 100% kegagalan. Jadi jangan takut untuk memulai. Karena gagal itu wajar, gagal itu pasti. Dan orang yang sukses itu pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan. Ketika kita gagal, kita harus bangkit 1 kali lebih banyak. Misalkan kita gagal 10 kali, kita harus bangkit 11 kali. Ketika kita gagal 100 kali, kita harus bangkit 101 kali. Seperti itu. Jadi gagal itu wajar, dan gagal itu bukan titik, itu koma. Jadi ketika kita gagal, harus bangkit lagi. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya nasihat dari seorang inspirator kita yang luar biasa ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin sekian bincang-bincang singkat kita bersama dengan inspirator kita yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak yang telah memberikan kita ilmu dan menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini. Nah, ingat ya teman-teman, sukses besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang berani. Nah, semoga apa yang kita dengar hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Nur Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.